Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Mayuri Sadrianti, NIM 20079023, akan membacakan hasil diskusi kelompok saya yang berjudul Pendirian Bisnis The Coffee Space and Coffee di Kota Bukit Tinggi, yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, yang kedua Monica Yolanda, dan yang ketiga Yora Ifri Wulandari. Latar belakang. Kota Bukit Tinggi merupakan kota memiliki potensi pariwisata yang sangat tinggi karena banyak potensi wisata yang ada di kota ini. Dan yang menjadi citra dari kota ini yaitu Jam Gadang, di mana merupakan tempat banyak dikunjungi wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Kopi sendiri di Indonesia tidak hanya sebagai minuman untuk masyarakat di Indonesia, tetapi sekarang sudah menjadi lifestyle. Bisa dilihat dari begitu banyak coffee shop yang ada di kota-kota besar, begitu juga dengan Bukit Tinggi. Usaha kopi di Bukit Tinggi juga sangat berkembang, dengan banyaknya coffee shop baru yang berdiri di kota Bukit Tinggi. Begitu juga beberapa franchise sudah masuk bersaing dalam mendapatkan konsumen di kota ini. Menurut sejarah, sistem penyuduhan model Turki ini adalah asal-muasal pembuatan kopi sejak mulai dipopulerkan oleh bangsa Arab. Keistimewaan dari cara ini adalah hasil seduhannya yang mempunyai rasa yang kuat dan pekat. Peralatan yang dipakai sangat kental dengan budaya Arab. Ada yang namanya kahve degremen sebagai penggiling kopi juga, yang selanjutnya dimasukkan ke bejana khusus yang dinamakan ibrik. Kopi yang telah digiling dengan alat lalu kemudian dimasukkan ke dalam bejana dan dipanaskan di atas api sampai mendidih. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis melihat ini merupakan sebuah peluang bisnis yang dikembangkan oleh produk ini. Sangat menarik dicoba oleh pengunjung khususnya milenial. Kendati demikian, dari segi rasa, Turkish Coffee yang memiliki rasa yang kuat. Penulis berencana akan memvariasikan produk tersebut agar dapat diterima nyaman untuk disinggahi. Dan juga berencana akan menyediakan produk yang cocok untuk dipasangkan dan kopi seperti pastry. Maka, oleh karena itu saya sebagai penulis ingin membuat tugas akhir dengan judul Pendirian Bisnis The Coffee Space and Coffee di Kota Bukit Tinggi. B. Gambaran umum usaha deskripsi bisnis. Seperti yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya, penulis sudah melihat beberapa masalah yang terlihat di Kota Bukit Tinggi, yaitu masih jarang Turkish Coffee yang ada di Kota Bukit Tinggi. Maka penulis mengusulkan jenis bisnis coffee yang menjual Turkish Coffee. Namun yang menjadi hal yang unik dalam perencanaan bisnis ini yaitu tamu atau orang yang berkunjung di cafe akan diperbolehkan belajar atau berlangsung membuat Turkish Coffee dan produk atau yang bisa disebut open bar. Deskripsi logo dan nama. Nama dari bisnis yang direncanakan penulis adalah The Kahfi. Penulisan mengambil nama The Kahfi karena ini adalah kahfi adalah bahasa Turki yang artinya kopi. Sesuai dengan tujuan penulis, yaitu ingin mengembangkan dan menjadikan Turkish Coffee sebagai produk unggulan dalam usaha yang direncanakan ini. Lalu di sini penulis juga sudah mempersiapkan logo untuk coffee beserta penjelasannya dari logo tersebut pada halaman berikutnya. Lokasi bisnis. Untuk lokasi yang direncanakan penulis yaitu Jalan Yos Sudarso nomor 1 Bukit Tinggi. Di sini penulis melihat ini adalah tempat yang sangat strategis dan berdekatan dengan pusat kota Jam Gadang. Tentu ini akan menjadi tempat yang sangat strategis dan menjadi cafe lebih cepat dikenal di kota Bukit Tinggi. C. Visi dan misi. Visi dari The Coffee yaitu menjadi kedai kopi yang pertama menjual Turkish Coffee dan tempat yang nyaman dengan pelayanan open bar di Bukit Tinggi. Misi. Dalam hal ini, penulisan memiliki beberapa misi untuk menjalankan visi The Coffee, yaitu berikut. 1. Menjual minuman Turkish Coffee beberapa variasi agar dapat diterima oleh masyarakat di kota Bukit Tinggi. 2. Memberikan pelayanan open bar bagi tamu penasaran akan pembuatan Turkish Coffee. 3.
D. Analisis peluang dan hambatan. Di sini penulis melakukan sebuah analisis, yaitu untuk mengetahui beberapa kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang akan ditemui ketika menjalankan usaha ini. Penulis menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, untuk melihat seberapa strategis produk ini dapat dijual dan apa saja yang harus dievaluasi dalam bisnis ini. Menurut Kotler dan Armstrong, SWOT yaitu sebuah penilaian menyeluruh terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu perusahaan. Analisis ini diperlukan untuk menentukan beberapa strategi yang ada di perusahaan. Berdasarkan penjelasan mengenai SWOT di atas, penulis akan menganalisa beberapa kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dimiliki DKV sebagai kedai Turki di Bukit Tinggi. SWOT Analysis. Strengths. Pertama, memberikan pelayanan open bar. 2. Membuat beberapa varian dari Turkish Coffee agar dapat diterima lidah masyarakat. 3. Space yang luas untuk bersosialisasi. 4. Kawasan yang sangat strategis, sangat dekat dengan jam gadang. 5. Entertainment dalam membuatnya yang unik. Weakness. Pertama, anggapan masyarakat tentang Turkish Coffee yang pahit. 2. Belum tahunya masyarakat tentang Turkish Coffee. 3. Produk yang panas akan susah untuk melakukan take away atau delivery. Opportunities. Yang pertama, masih sedikitnya Turkish Coffee di Sumatera Barat. Kedua, masih sedikitnya kedai kopi yang memberikan pelayanan open bar. Threats. Akan banyaknya kafe-kafe yang akan meniru dan akan menjual Turkish Coffee jika laku. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, penulis dapat melihat bahwa bisnis ini memiliki beberapa kekuatan, yaitu berada di tempat yang strategis dan beberapa peluang yang menjanjikan. Namun bisnis ini yang jadi bahan penelitian penulis ini juga memiliki kelemahan seperti anggapan masyarakat tentang Turkish Coffee. Dan banyak dari masyarakat yang belum mengetahui Turkish Coffee. Kendati demikian, penulis sudah menyiapkan beberapa promosi yang akan mengubah mindset masyarakat tentang Turkish Coffee. Dalam bisnis ini juga memiliki ancaman, yaitu akan banyaknya kompetitor meniru produk dan cara pelayanan dari The Coffee. Tetapi penulis sudah menyiapkan beberapa hal yang akan memberikan mindset yang kuat bahwasanya segala yang berhubungan dengan Turkish Coffee adalah The Coffee. Mindset inilah yang akan membawa konsumen agar selalu mengingat bahwasanya The Coffee adalah pencetus dan kedai dan penjual Turkish Coffee pertama yang ada di Bukit Tinggi. Spesifikasi produk dan jasa. Spesifikasi didefinisikan sebagai uraian yang terperinci mengenai persyaratan kinerja atau performance barang, jasa, atau uraian yang terperinci mengenai persyaratan kualitas material dan pekerjaan yang diberikan penyedia barang atau jasa. Uraian spesifikasi hendaknya memenuhi 5W+1H. What mengandung unsur kualitas dan kuantitas barang dan jasa. When mewakili waktu. Where mengandung unsur lokasi. Who menyangkut target kelompok penyedia yang dapat mengadakan barang atau jasa. How menunjukkan bagaimana cara yang tepat untuk menjamin value barang atau jasa yang didapatkan. Terakhir, kenapa mewakili ketertarikan barang atau jasa dengan saran kegiatan. Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi kebutuhan calon konsumen akan produk The Coffee, di mana produk ini dapat disajikan dan dibuat namun menggunakan andil dari konsumen. Lalu dari segi tempat Bukit Tinggi merupakan kota yang bersuhu dingin, tentunya ini sangat cocok untuk penyajian Turkish Coffee.
Cafe akan buka pada sore sampai malam hari, maka ini sangat cocok untuk orang yang ingin bersantai maupun ingin melakukan meet up dengan teman-teman. Dan di sini Cafe juga menjual beberapa dessert yang sangat cocok menemani orang-orang yang sedang bersantai maupun bersosialisasi. F. Jenis badan usaha. Jenis badan usaha. Di sini jenis badan usaha yang direncanakan oleh penulis yaitu berbentuk CV, di mana CV adalah jenis badan usaha yang diakui negara. CV merupakan bentuk kemitraan yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih dengan beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa lainnya yang memiliki tanggung jawab terbatas. CV dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sekutu aktif komplementer dan sekutu pasif komanditer. Sekutu aktif adalah sekutu yang mengelola suatu perusahaan sekaligus memiliki hak untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Sedangkan sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyerahkan modal tetapi tidak ikut campur dalam hal pengelolaan perusahaan. Bisa dikatakan bahwa sekutu pasif hanya berperan dalam memberikan modal. Berdasarkan pasal 16-35 dalam Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, pendirian CV wajib menyertakan persyaratan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat akta pendirian CV. Yang kedua, mendaftarkan akta pendirian CV. Yang ketiga, mengurus izin usaha. Yang keempat, mengurus tanda daftar perusahaan. Dan yang kelima, mengumumkan ikhtisar resmi. Baiklah, saya akan melanjutkan pada bab 2. A. Daftar dan deskripsi produk dan jasa. Produk utama dan jasa yang akan dijual oleh Cafe yaitu Turkish Coffee dengan bermacam variasi. Di sini Cafe juga menjual beberapa jenis minuman yang ada pada kafe biasa seperti milk base, cold brew, dan produk es kopi, di mana itu adalah produk kopi yang biasa diminati kalangan muda untuk memenuhi kebutuhan tamu saat meminum kopi. Dalam penerapannya, Cafe juga akan menjual beberapa produk pastry yang sekiranya cocok untuk di-pairing dengan kopi dan nantinya itu akan bekerja sama dengan salah satu bakery yang ada di Bukit Tinggi. Terlepas dari semua itu, Cafe juga memberikan pelayanan yang unik di mana tamu yang ingin belajar untuk membuat Turkish Coffee akan diperbolehkan memasuki bar dan tempat yang nyaman, juga salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Cafe karena berada di pusat kota dan dekat dengan banyaknya objek wisata di Kota Bukit Tinggi. B. Analisis keunggulan dan produk dan jasa. Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan beberapa kelebihan Cafe sebagai kedai Turkish Coffee pertama di Bukit Tinggi sebagai berikut. Pertama, memiliki pelayanan open bar, yaitu diperbolehkan tamu yang datang untuk memasuki bar dan belajar cara pembuatan Turkish Coffee. Kendati demikian, Cafe tidak akan memperlibatkan resep agar menjaga resep dan tidak mudah untuk ditiru oleh kompetitor Cafe. Yang kedua, memiliki kedai kopi yang khas dengan nuansa Turki yang diberikan. Nantinya Cafe akan memberikan space yang luas dan nyaman untuk bersosialisasi maupun bekerja. Tentu itu akan menjadi pengalaman yang berbeda bagi tamu yang akan datang. Ketiga, menjual produk pastry yang cocok dinikmati dengan kopi. Keempat, menyediakan tempat yang nyaman bagi tamu dan berdekatan dengan pusat kota. Yang C. Penentuan kapasitas dan perencanaan produksi. Penentuan kapasitas merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan bisnis, karena dalam hal ini penulis dapat melihat beberapa kekuatan atau kapasitas yang dapat diproduksi dalam periode tertentu oleh bisnis yang direncanakan ini. Tujuan dari penentuan kapasitas produksi yaitu untuk menentukan beberapa kebutuhan kerja, sehingga itu dapat memudahkan
penulis untuk melakukan penentuan jumlah sumber daya yang akan dibutuhkan. D. Penyajian dan kemasan produk dan jasa. Dari segi penyajian sendiri, DKV akan memberikan pelayanan yang sama dengan kebanyakan kafe di mana tamu akan datang langsung untuk memesan, lalu mencari tempat dan membawa motor meja dan membawa nomor meja sebagai tanda waiter harus mengantarkan makanan tersebut. Tujuan dari pelayanan seperti ini adalah mengefisienkan tenaga kerja seperti waiters, dan pelayan seperti ini akan jauh lebih aman dari segi pembayaran karena tamu akan melakukan pembayaran di awal sebelum mendapatkan nomor meja. Daftar alat yang digunakan untuk penyajian produk DKV dapat dilihat pada tabel 24. Yang E. Mekanisme quality check. Quality control adalah salah satu kegiatan manajemen perusahaan untuk mempertahankan dan arahkan kualitas produk dan jasa perusahaan dapat dipertahankan seperti yang direncanakan. Quality control yang digunakan perusahaan untuk minimalkan produk gagal menggunakan metode statistik quality control (SQC) sehingga perusahaan dapat memenuhi kualitas produk yang telah ditetapkan perusahaan dan konsumen puas dalam mengkonsumsi produk. Maka dari penjelasan di atas, tujuan dilakukan quality control adalah melakukan pengecekan secara berkala alat-alat yang digunakan untuk pembuatan kopi. Yang kedua, melakukan pengecekan semua bahan pembuatan produk dengan sistem inventory barang datang dan keluar. Yang ketiga, melakukan pengecekan kebersihan area agar tamu merasa nyaman saat berkunjung ke DKV. Keempat, pengecekan operasional oleh owner agar berjalan lancar. Kelima, meminta tamu memberikan review perihal pengalaman di DKV. Sekian dan terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.